Selamat pagi, perkenalkan nama saya Suryani Sirait dengan nomor induk mahasiswa 7123-0591479 akan menjelaskan hasil modifikasi perencanaan pembelajaran yang saya lakukan terhadap rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum saya memaparkan hasil modifikasi perencanaan pembelajaran yang saya lakukan, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada modifikasi ini yang akan saya lakukan adalah tentang materi pokok bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma di kelas 10 pada semester ganjil. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan langsung kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama, adapun yang saya lakukan pembaruan atau modifikasi itu mencakup dari 10 hal. Yang pertama, alokasi waktu, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta LKPD yang mencakup juga portofolio dan lembar penilaiannya. Nah, ini saya lakukan karena pada rancangan pembelajaran yang diberikan oleh guru Pamong masih dalam bentuk satu lembar, sedangkan setelah ini saya akan buat atau modifikasi menjadi sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang pertama, alokasi waktu. Nah, sebelum saya modifikasi, rancangan pembelajaran yang dilakukan ada dalam 9 jam pertemuan, di mana pertemuan dilakukan hingga 3 kali pertemuan. Nah, di sini saya modifikasi menjadi 3 kali jam pelajaran dengan kapasitas 1 kali pertemuan, sehingga saya bagi menjadi hanya dengan membahas topik eksponen saja. Yang kedua adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sebelum dilakukan modifikasi, tidak memuat apa yang menjadi kompetensi inti ataupun kompetensi dasar di dalamnya. Nah, kemudian saya modifikasi sehingga memiliki atau memuat kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasarnya itu adalah 3.1, yakni menerapkan konsep dan aturan bilangan berpangkat dengan indikator pencapaian menerapkan konsep dan aturan bilangan berpangkat. Dan yang kedua adalah 4.1, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat dengan indikator pencapaian kompetensi, menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep eksponen. Selanjutnya adalah mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum dilakukan modifikasi, materi yang dicakup atau yang menjadi tujuan pembelajaran itu mencakup hingga kepada materi logaritma. Sedangkan oleh karena perubahan di alokasi waktu mengenai 3 pertemuan menjadi 1 pertemuan, maka materi yang dibahas atau tujuan pembelajaran yang akan saya buat di sini adalah hanya kepada pembahasan materi eksponen. Selain itu, saya juga menambahkan setelah tujuan pembelajaran, siswa atau peserta didik itu dapat menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Karena pada pembelajaran ini nantinya saya akan melakukan penilaian bukan hanya secara pengetahuan tetapi juga mengenai sikap dan keterampilan dari peserta didik. Selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Di rancangan pembelajaran sebelum dilakukan modifikasi tidak jelas apa yang menjadi materi pembelajaran, atau karena dia menjadi 9 pertemuan maka cakupan menjadi sangat luas. Sedangkan setelah saya lakukan modifikasi, saya membuat materi pembelajaran itu hanya mencakup 4, yaitu definisi eksponen, bilangan berpangkat bulat positif, kemudian sifat-sifat eksponen bulat positif, kemudian bilangan berpangkat pecahan. Artinya yang jadi fokus materi pembelajaran dalam rancangan pembelajaran yang saya modifikasi adalah eksponen. Kemudian yang kelima tentang metode pembelajaran. Di rancangan sebelumnya, metode pembelajaran belum termuat dengan jelas, sehingga tidak tahu apa metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Maka dari itu saya modifikasi dengan membuat model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik dan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Saya menggunakan discovery learning karena nanti di sininya saya akan membuat model pembelajaran
yang mana mereka melakukan diskusi kelompok sehingga sinkron dengan metode yang saya lakukan, yaitu dengan ceramah juga. Kemudian nanti saya akan melakukan tanya jawab dan juga melakukan penugasan kepada mereka, baik itu lewat LKPD maupun portofolio. Kemudian mengenai media pembelajaran, sebelum dilakukan modifikasi, tidak ada mencakup media apa yang akan dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran. Namun, kemudian saya modifikasi dengan menambahkan alat atau media, yaitu LCD proyektor, laptop, dan CD interaktif mengenai materi pembelajaran. Karena sesuai dengan model pembelajaran yang saya lakukan, yaitu Discovery Learning, bahwa nantinya saya akan menampilkan sebuah ilustrasi lewat daripada laptop yang mana tentu membutuhkan LCD proyektor dan juga CD interaktif yang berisi tentang materi pembelajaran yang akan sampaikan kepada peserta didik. Selain itu, saya juga menambahkan lembar kerja peserta didik atau LKPD sebagai salah satu bentuk penugasan yang saya akan berikan nantinya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran baik secara individu maupun dalam berkelompok. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Sebelum dilakukan modifikasi, kegiatan pembelajaran masih kurang jelas, baik itu dari segi pembagian waktu pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, bahkan juga kegiatan penutup. Nah, di sini saya kemudian menjadi modifikasi, di mana dengan kegiatan pembelajaran saya bagi tiga, tetap dibagi tiga, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Bedanya pada kegiatan pendahuluan itu saya buat durasi waktu dengan 15 menit, kemudian kegiatan inti saya muat 100 menit, dan kegiatan penutup saya lakukan selama 20 menit. Ini sejalan dengan jumlah dari alokasi waktu dalam satu pertemuan dengan jam pelajaran 3 dikali 45 menit. Selain itu, pada kegiatan inti, karena model yang saya lakukan adalah Discovery Learning, saya membagi menjadi 6, yaitu sesuai dengan sintaks daripada Discovery Learning. Yang pertama adalah dengan stimulation, yaitu pemberian rangsangan kepada peserta didik. Kemudian problem statement, yaitu identifikasi masalah oleh peserta didik. Kemudian data collection, yaitu pengumpulan data. Dan yang keempat, pengolahan data atau data processing. Kemudian verification, yaitu pembuktian. Dan yang terakhir adalah dengan menarik kesimpulan atau yang biasa dikatakan sebagai generalisasi. Kemudian yang terakhir itu mengenai penilaian. Nah, sebelum dilakukan modifikasi, rancangan pembelajaran memang sudah memuat sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Namun, untuk bagian pengetahuan dan keterampilan, penilaian belum jelas dilakukan dengan cara apa, sehingga saya modifikasi menjadi untuk sikap itu dilakukan dengan teknik penilaian observasi dalam bentuk data skala penilaian. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan untuk indikator 3.1 dilakukan dengan teknik penilaian tes tertulis, dan bentuk penilaian yaitu dengan mensuplai jawaban uraian yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang ketiga untuk penilaian keterampilan, yaitu indikator dari 4.1 yakni menyelesaikan masalah kontekstual, itu dilakukan dengan teknik penilaian portofolio. Nah, di sini bentuk penilaian yang akan saya lakukan adalah penilaian dengan daftar skala 1 sampai 4. Bukan hanya itu, saya juga memuat di dalam rancangan yang saya modifikasi, yaitu mengenai indikator penilaian sikap, baik juga itu memuat kisi-kisi soal pengetahuan kunci jawaban, baik juga itu termasuk ke dalam lembar tugas kelompok, kemudian penambahan LKPD, kemudian penilaian daripada portofolio yang saya lakukan, sehingga peserta didik boleh juga mengetahui secara transparan mengenai penilaian yang saya lakukan kepada mereka, baik secara individu maupun secara berkelompok. Sehingga dengan demikian peserta didik tahu bagaimana pencapaian mereka selama proses pembelajaran, dan mereka boleh berefleksi atau bercermin atas apa yang mereka sudah lakukan, dan boleh memperbarui atau sebagai bahan evaluasi untuk di kemudian hari bagi mereka. Demikian hasil pemaparan dari modifikasi rancangan pembelajaran yang saya lakukan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tekanan suara yang saya lakukan.
Sekian dari saya, terima kasih dan selamat sore.